Hai teman-teman, selamat pagi. Pagi ini kebetulan ada waktu membuat satu video karena menariknya saya membuat suatu kebiasaan memang setiap hari untuk melakukan baca buku ya. Kalau bangun pagi itu saya baca buku, terus kemudian saya tidak lagi melakukan misalnya buka-buka media sosial ataupun yang berkaitan dengan pekerjaan dengan menggunakan internet lah, digital gitu. Jadi tetap baca buku dulu, dan saya memang lagi baca buku ini ya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ini. Ya, ini buku ini dikarang oleh Mark Manson, sorry. Ini ada menarik sih tadi, makanya kenapa saya langsung ambil ambil kamera ini untuk memberikan sedikit pandangan terkait dengan di sini ya. Jadi di dalam kalimat ini adalah ada satu bab yang mengatakan bahwa saat ini tuh kita sering menjadi tren menjadi korban. Tren menjadi korban ini adalah efek samping salah satunya dari internet. Ya, awalnya memang terkait dengan keadaan kita sendiri, di mana kita seringkali menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada diri kita. Tapi kemudian karena sekarang ini makin banyaknya internet dan media sosial, maka orang-orang itu lebih mudah lagi untuk mengumbar ya dan melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain, baik kepada kelompok orang ataupun orang individual seperti itu. Dan mereka suka mencari-cari bahwa kesalahan ini mungkin diakibatkan oleh keadaan yang tidak adil, bahwa mereka tidak punya privilege gitu ya, atau keberuntungan ya, sehingga seringkali kan kita lihat tuh di dalam keseharian kita banyak orang yang suka bikin drama lah ya di media sosial. Dan ini memang sesuatu yang menurut kita jadi biasa. Walaupun belakangan kita merasa bahwa kayaknya kayak orang-orang yang kayak gitu nggak usah di follow aja lah ya, nggak usah kita ikutin gitu ya, tidak usah kita berikan panggung ya kepada mereka. Dan ini memang salah satu mengapa orang juga kadang-kadang menjadi perlu melakukan itu. Mereka menjadikan dirinya sendiri sebagai konten di media sosial ya, untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan pengakuan ya dari orang lain ya. Kalau menurut saya itu lebih karena memang kita adalah orang yang membutuhkan pengakuan ya. Kita membutuhkan konfirmasi dari orang lain ya. Dan ini merupakan sesuatu yang sebenarnya wajar karena secara psikologis kita secara emosional membutuhkan hal tersebut ya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang ada di dalam kehidupan kita juga perlu diakui keberadaannya ketika dia meminta sesuatu, kadang-kadang mereka ingin mendapatkan tanggapan ataupun balasan ya. Itu sesuatu yang menurut kita wajar kan. Nah, namun jangan lupa kita sendiri juga ternyata membutuhkan hal tersebut gitu ya. Ya, kita juga kepingin gitu ya mendapatkan pengakuan dari orang lain, walaupun usia kita udah nggak muda lagi gitu ya. Paling dekat mungkin dari orang terdekat kita, suami istri, kemudian teman, kemudian juga mungkin pasangan kalau yang belum menikah, bos, teman sekerja, keluarga, masyarakat, bahkan sekarang netizen gitu ya. Jadi kepingin mendapatkan pengakuan dari netizen gitu. Dan itu sih sebenarnya sesuatu hal yang wajar-wajar aja gitu ya. Tapi pesan saya kalau untuk kesehatan jiwa kita, mungkin ada baiknya kita menghindari gitu ya. Berbuat seperti itu, menjadi seorang drama queen di dalam media sosial untuk mendapatkan perhatian dari orang lain atau mendapatkan reply komen simpatik dari netizen ya. Karena sebenarnya orang-orang yang paling bermakna buat kita adalah orang-orang terdekat, keluarga. Maka daripada itu tekankanlah keluarga kita sebagai penyokong atau supporting system
yang paling utama bukan dari media sosial, bukan dari teman-teman netizen, tetapi keluarga kita. Kalau keluarga kita sebagai support utama itu adalah yang paling baik, maka kita tidak akan lari kemanapun. Ya, kita tidak akan lari ke netizen, kita tidak akan lari ke orang-orang lain yang menceritakan hal-hal hidup kita kepada orang lain hanya untuk mendapatkan pengakuan gitu ya. Tetapi kita cukup bermakna di dalam keluarga, bermakna buat orang-orang terdekat yang kita cintai, maka kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pagi-pagi baru bangun, terus kemudian membaca buku ini sekilas. Tapi ingat teman-teman semua di sini, mudah-mudahan teman-teman selalu berbahagia dan tetap menjalankan mantra ikhlas, sabar, dan sadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.